Kalau sudah mengetahui yang nomor 2 dan nomor 3, maka kita kembali lagi murajaah tentang kufur kepada taghut. Di mana yang satu minimumnya loh ya kan, meyakini batilnya. Meyakini batilnya. Yang kedua, saya bukan pelakunya. Yang ketiga, membenci. Yang keempat, meyakini kekafirannya. Baik. Adapun yang lebih, kayak contohnya menerjemahkan dengan lisan. Kayak contoh misalnya fulan taghut, fulan kafir. Maka ini tergantung maslahat dan mafsadat. Atau dengan perbuatan sama. Ini tergantung maslahat dan mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Penting ini diketahui. Jadi kalau kita sudah mengetahui, artinya Anda di sini Anda mengajarkan dan Anda nggak menyembunyikan ilmu gitu. Anda nggak menyembunyikan ilmu sesuatu yang seharusnya Anda nggak bahas atau gimana, nggak, Anda kasih tahu. Ya kan? Karena ini bagian dari ilmu, bagian dari Islam, dan kita nggak perlu malu dengan agama kita. Kita ajarkan. Ya kan? Setelah kita ajarkan, tuntutan bagi kita itu adalah yang minimumnya jangan sampai miss. Harus dipenuhi. Adapun untuk bergerak ke sini, menerjemahkan dengan lisan, yaitu walaupun dengan lisan, maka mencakup di situ adalah tulisan. Paham? Ya kan? Ketika disebut menerjemahkan dengan lisan, maka itu di sini bukan cuma lisan doang, tetapi juga tulisan. Maka ini tergantung maslahat dan mafsadat. Sehingga ketika misalnya nggak ada maslahatnya, nggak ada mafsadatnya, terus tiba-tiba statusnya itu adalah ini taghut, fulan taghut, sedangkan dia nggak mampu, nggak ada maslahat yang bisa dicapai, dan mafsadatnya justru malah makin besar, terus dia kekeh untuk berjalan di atas hal tersebut, maka yang seperti ini bukan manhaj nubuwah dalam berdakwah. Bukan manhaj nubuwah dalam berdakwah. Karena kalau berdakwah, walaupun kita mau, walaupun benar gitu, ya kan, menerjemahkan dengan lisan atau dengan tulisan itu bukan sebuah konsep yang 100% salah. Tapi bisa salah ketika maslahat dan mafsadatnya itu tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Sebagai contoh saja, ya kan, contoh saja. Misalnya ada kuburan. Kuburan kampung deh yang diibadahi. Kuburan kampung yang diibadahi. Ya kan? Kuburan kampung yang diibadahi saja, terkadang kita ini tidak berani, tidak bisa untuk bilang itu adalah kuburannya taghut. Nggak bisa gitu. Kita kan, ya kan, kita mau bilang gitu. Cuma ada Pak RW, ada Pak RT, ada warga, kita takut digerebek karena kita cuma sendirian di situ. Nggak bisa gitu, koar-koar, ya kan, dengan lisan. Tidak bisa, misalnya dengan lisan mengucapkan kuburan taghut, atau dengan perbuatan, ya kan, kita ratakan kuburan itu, ya kan, kita hancurkan gitu. Maka ketika kalau nggak bisa, maka yang paling penting itu adalah dikembalikan ke minimumnya. Kita yakini batilnya, saya bukan pelakunya, kita membenci perbuatan tersebut, dan siapa saja yang melakukan hal tersebut, kita yakini loh ya. Yakini itu hati. Bukan lisan maupun tulisan. Nah, ini minimumnya. Tapi ini sekedar kuburan kampung gitu. Ya, kuburan kampung. Yang namanya kuburan kampung ini lawannya itu adalah sama-sama rakyat gitu kan. Sama-sama rakyat jelata gitu. Sesama rakyat jelata aja kita terkadang sulit. Lalu bagaimana dengan yang justru dia adalah orang yang pangkatnya atau levelnya itu bukan dari kita, kemudian kita bersikukuh dengan tulisan maupun dengan lisan, dengan ini taghut, itu taghut, fulan kafir, ini tanpa memperhitungkan maslahat dan mafsadat, yang seperti ini, maka
perlu ditinjau kembali. Perlu ditinjau kembali yang terkait dengan nomor 2 dan nomor 3. Nah, lanjut nomor 4. Ar-rabi' alladhi yad'i ilmal ghaibi min dunillah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku